Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Diologis Islami dengan NIM 20533395. Saya dari kelas TI 8E. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 sampai modul 3. Di sini kita bisa lihat source code-nya dari modul 1, 2, dan modul 3. Di sini saya gabung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini penjelasan dari yang pertama adalah Windows Unlock. Di sini berfungsi, fungsi ini akan dieksekusi setelah halaman selesai dimuat. Setelah itu cost person membuat objek. Jadi cost person ini membuat objek seperti objek nama dengan nama saya Muhammad Fikar Diologis Islami ini. Setelah itu dengan X atau umur. Di sini var X ini adalah mendeklarasikan variabel X dengan nilai awal 5 lalu diubah menjadi 10. Nilainya di konsolok. Setelah itu ada var yang ini Y3Z7 W sama dengan Y plus Z. Di sini penjumlahan dari Y dan Z yang dicetak di konsol. Setelah itu let profil mendeklarasikan variabel profil dengan string nama saya ini, dengan var namanya Dio, var umur 22. Setelah itu kita arlet atau kita panggil menampilkan, arlet ini akan menampilkan nama, setelah itu umur ya, melalui kotak dialog di brosur. Setelah itu yang kedua adalah penjelasan tentang let nilai 1, let nilai 2, let nilai 3 sampai nilai 10. Mendeklarasikan beberapa variabel dengan nilai numerik. Hasilnya ini hasil darinya 20 adalah hasil operasi aritmatika, yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Setelah itu let hasil perkalian dan hasil pembagian. Mendeklarasikan hasil perkalian dan perkembangan dari variabel Y X kali Y kali Z. Nilai ini dicetak di konsolok. Let nama depan. Let nama depan adalah ini, nama depan Dio, dan let nama belakang Lopez. Nama lengkap nama depan plus ini plus nama belakang. Menampilkan hasil perhitungan dan nama lengkap dalam kotak dialog brosur. Setelah itu let X10 ini mendeklarasikan variabel dengan nilai 10. Setelah itu if X kurang dari 5 lebih besar dari 5, maka Y akan dihitung sebagai 2 kali X dan hasilnya dicetak di konsol serta ditampilkan di halaman web. Jadi seperti itu penjelasannya, dan di sini saya akan mencoba kita run. Dan ini dari hasil source code tadi, source code dari 1, 2, dan 3. Kita pilih bahasa Indonesia dengan hasil 40. Kita cek konsolok ini for ini kode program tugas modul 3 JavaScript salam berdasarkan bahasa Y sama dengan 20, dan ini selamat pagi karena tadi kita membuat bahasa Indonesia, dan ini adalah hasil perkalian tadi dari 40. 100 hasil dibagi 1
penjumlahan hasil perkalian dan pembagian 101. Setelah itu kita lanjut dengan modul 4. Langsung kita masuk ke modul 4. Modul 4 di sini membuat array bilangan genap. Di sini array bilangan genap even number. Ini dibuat untuk yang berisi bilangan genap. Di sini even number ini yang sini diisi dengan bilangan genap. Bilangan genap dari 2 ini I2 hingga 500. For loop. Di sini ditambahkan angka 2 iterasi dan bertambah 2 setiap iterasi I sehingga hanya bilangan genap yang ditambahkan ke dalam array. Juga setelah itu menyimpan data mahasiswa. Di sini kita bisa menyimpan data array untuk menyimpan data mahasiswa. Setelah itu fungsi untuk menambahkan mahasiswa ke dalam array. Setiap bilangan genap yang dihasilkan oleh loop tersebut dimasukkan ke dalam array even number yang tadi di atas menggunakan even number push. Even number push yang ini. Nanti dari sini setelah array lengkap, isi array ini dicetak dengan konsol log mahasiswa list. Ya. Selain itu array ini juga dapat menampilkan halaman dokumen Writer di mana semua angka dalam array disatukan menjadi sebuah string yang dipisahkan dengan koma menggunakan even number join. Di sini adalah menambahkan beberapa data mahasiswa juga seperti ini, dan langsung aja kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah array dalam bilangan genap tadi. Setelah itu yang bawah adalah hasil dari membuat array data mahasiswa yang seperti ini tadi. Kita bisa menambahkan data mahasiswa seperti alamat. Di sini saya menambahkan nama, NIM, kelas prodi, alamat, tahun tanggal lahir, umur, seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Diolopes dengan NIM sekian, kelas prodi, alamat Trenggalek, tanggal lahir, dan umur. Setelah itu saya lanjut ke modul 5. Modul 5. Ya. Di sini di sini modul 5 kita akan menyertakan dua fungsi yang menampilkan hasil fungsi-fungsi HTML. Penjelasannya yaitu di sini fungsi minimal function minimal. Yang pertama adalah title HTML. Di sini langsung saja kita coba run. Di sini adalah memiliki fungsi minimal
antara 10 dan 20 adalah 10, minimal antara 15 dan 15 adalah 15. Fungsi find index dari 3 dalam array 1, 2, 3, 4, 5 adalah 2. Indeks dari 6 dalam array 1, 2, 3, 4, 5 adalah min 1. Fungsi tadi setelah itu kita lanjut ke bab 6. Baik, selanjutnya adalah modul 6. Di sini kita akan membuat pemrograman berbasis objek atau OOP. Di sini saya mengambil dari ada beberapa kelas, yaitu yang pertama kelas animal adalah kelas dasar yang memiliki tiga properti. Yang pertama adalah ini, nama, umur, is mammal. Apakah hewan itu tersebut mamalia atau bukan. Setelah itu di sini konstruktor. Konstruktor adalah fungsi khusus yang digunakan untuk menganalisis objek baru dari kelas ini ketika objek dibuat nilai untuk nama dan umur. Itu saya menambahkan new class ini dengan nama new rabbit. Kelas rabbit merupakan kelas turunan dari animal menggunakan ekstensi memvariasi sifat-sifat dari animal. Setelah itu konstruktornya ini memanggil super nama, umur, dan benar serta menetapkan is mamalia menjadi true karena kelinci adalah mamalia. Metode it mengembalikan string. Metode it ini mengembalikan string yang menyatakan bahwa kelinci sedang makan menggunakan properti name. Ini labi sedang makan. Setelah itu juga ada kelas elang. Di sini penjelasannya hampir sama dengan yang atas. Langsung saja coba kita run. Hasilnya ada di bawah sini. Untuk hasilnya sebentar. Hasilnya seperti ini. Labi 2 true, labi sedang makan, hello atau elang tadi 4 false. False ini kenapa false? Karena dia bukan mamalia dan elok sedang terbang. Ini maksudnya elang sedang terbang. Di sini adalah hasil dari modul 6. Setelah itu kita lanjut modul 7. Modul 7 ini adalah membuat urutan kode ini untuk JavaScript yang berjalan di dalam browser ketika halaman web dimuat atau pengurutan buku. Langsung saja kita run. Ini sama juga di terminal. Nah, ini seperti hasilnya seperti ini. Author B adalah penulis
buku book B yang sangat bagus. Author C adalah penulis buku book C yang sangat bagus. Seperti ini yang gambar di atas. Seperti source code yang di atas ini. Setelah itu kita lanjutkan ke modul atau tugas akhir, modul 8. Di sini saya membuat tugas akhir tentang sini, sebentar. Tugas akhirnya seperti ini. Ini adalah HTML dari tugas akhir. Membuat teks cut, membuat manajemen. Sebentar, kita run coba. Nah, sistem manajemen tugas. Di sini saya membuat tentang sistem manajemen tugas. Di sini terdapat HTML, CSS, setelah itu JavaScript. Nah, dari 3 ini akan menghasilkan seperti ini. Kita masukkan, coba masukkan title. Setelah itu kita kewajiban, kita isi, bisa diisi di sini 15 tadi. Ini bulan 8 tanggal 15 2000 tambah teks. Di sini akan muncul seperti ini, sekolah kewajiban. Di sini juga bisa dihapus. Sholat tadi tambah teks. Di sini kategorinya juga bisa dicari, kewajiban. Di sini kewajiban, kita bisa mencari lewat ini. Tugasnya belum ada. Setelah coba kita tambahkan kategori tugas, tahun dengan tanggal tambah teks. Nah, di sini kalau kita akan mencari tugas, dia akan muncul tugas. Setelah itu kalau kewajiban, yang muncul juga hanya kewajiban. Mungkin sekian dari saya penjelasan modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tugas akhir 8. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.